apa yang kita rasakan dalam kehidupan nanti insya Allah akan gampang aja, akan diberi oleh Allah solusinya karena Allah sudah sayang dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah kita sampaikan, semoga Allah senantiasa merahmati kita, memberikan taufik hidayahnya, memberikan nikmat kesehatannya kepada kita semua. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, musibah ujian yang diberikan oleh Allah itu ini enggak henti-hentinya Allah menguji kita sampai akhir hayat. Bentuk ujian itu macam-macam. Pandemi, kalau yang kemarin ini yang berat ya, yang merubah semua tatanan baik sosial, politik, ekonomi. Kemudian sehingga ada orang yang nggak siap ya dengan musibah itu. Ada ya juga, mungkin ada juga yang beralih ya dari akidahnya, beralih dari yang muslim ke non muslim, dari yang non muslim ke muslim. Oleh karena itu musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Baru-baru ini musibah gempa, kemarin masih ada gempa ya. Kalau salah saya hari Minggu ya, pindah tanggal 2 apa, susahnya pada panjang apa gimana. Artinya kita hidup ini nggak pernah lah terhindar ya, jauh dari ujian itu. Ada satu hadis yang berkaitan dengan ini, yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Saya bacakan hadisnya atau artinya aja ya. Artinya begini: perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran hingga kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, kehidupan dunia lebih diprioritaskan, dan kekaguman setiap orang dengan pendapatnya. Engkau harus berpegangan terhadap mata hatimu dan tinggalkan orang-orang awam, karena di balik kalian akan ada suatu masa di mana kesabaran saat itu laksana memegang bara api. Orang yang beramal saat itu sama seperti pahala 50 orang yang melakukan seperti amalan kalian. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Artinya beribadah di waktu fitnah, ada ujian, itu bagaikan hijrah kepada Tuhan. Musibah yang datang menimpa kita ya, itu mau nggak mau ya, suka nggak suka, diakui apa tidak, yang jelas sudah menguras pikiran dan otak kita, bahkan sampai mengorbankan akidah kita. Semestinya hadis 2 ini menyatakan bahwa memberikan pesan, apapun musibahnya, yang namanya beramal jangan dikurangi, dikendorkan gitu. Jadi dalam menghadapi ujian, musibah yang datang, amalan itu harus tetap ditingkatkan, dimaksimalkan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain tak bukan adalah untuk agar Allah segera mengangkat ujian itu gitu. Tapi kalau kita kurangi amalnya, kapan Allah mengangkatnya? Dengan ujiannya kamu nggak sabar, ngapain saya angkat, kata Allah? Enggak, biar terus gitu. Tapi kalau itu ditingkatkan amalnya dalam kondisi diuji pun,
musibah pun amalannya tidak berkurang, Allah akan janji nanti akan diangkat Allah semua musibah dan bencana yang diberikan, ujian yang diberikan. Tapi kalau sebaliknya kita jauh dari Allah, kita berkurang amalnya, maka Allah tak akan angkat itu ujian itu dari kita. Secara garis besar ada dua amalan yang dimaksud tetap ditingkatkan itu. Pertama amalan wajib, yang kedua amalan sunnah. Amalan wajib apa? Ya, sholat, puasa, zakat, membantu orang yang butuh, menolong orang yang kena musibah, kaum du'afa. Dan hal-hal seperti itu adalah bukannya malah dilonggarkan, dikendorkan ketika ada ujian, tapi harus ditingkatkan. Jadi meningkat dia terus amalan wajib ini ketika musibah. Makanya hadis tadi menyatakan bagaikan menggenggam bara api gitu. Gimana ya orang dalam kondisi musibah mau khusyuk sholat gitu, logikanya memang nggak masuk gitu. Kita mau khusyuk itu ketika senang, udah dapat duit segitu, dapat fasilitas, dapat penghargaan, kan sholatnya enak gitu. Tapi ketika ada musibah, karena mikir itu mau sholat gimana? Kemarin ini rumah masih kena gempa, retak. Kedekatan ini diuji. Di hadis itu memang seperti itu. Mau yakin, mau percaya apa tidak, tapi jauh hari Nabi sudah menyampaikan hal itu dan ini memang nyata akan terjadi. Cobalah kalau nggak percaya, kata Nabi. Sabar menghadapinya, ibadahnya makin meningkat meskipun dalam kondisi musibah. Kalau orang beribadah meningkat dalam kondisi tak ada musibah, itu normal itu. Udah biasa, wajar ya. Orang lagi senang kok, ya enak, pikirannya plong gitu. Tapi orang lagi di musibah, itu enggak semudah orang dibayangkan. Tapi kalau berhasil, Allah janji itu akan dibayarkan oleh Allah balasannya. Apa dalam hadis itu satu lagi? Pahalanya yang kita lakukan, contohnya sholat. Kita sholat wajib zuhur ini dalam kondisi musibah, maka pahala itu sama kayak 50 orang yang melakukan sholat wajib yang sama. Apa disebut? 50 orang. Nah kalau sehari itu kita melaksanakan kewajiban ada 10, ya kali 10 kali 50, banyaknya pahala yang kita peroleh bagaikan orang yang melaksanakan amal yang sama di hari itu. Kalau kekuatan kewajiban ibadah itu kita laksanakan, amalan wajib yang kita lakukan. Nah, puasa kita dalam kondisi menghadapi musibah, maka sama juga dengan 50 orang yang berpuasa, pahalanya ke kita gitu. Nilainya itu. Nah, itu yang diibaratkan di hadis tuh, bagaikan menggenggam bara api. Bara api digenggam di mana? Panas. Anda percaya? Coba aja nanti setelah di sini, ambil bara api itu, pegang, bisa tak nahannya? Macam tuh nahan kesabaran tuh. Sakit gitu. Jadi kalau ada orang bilang udah sabar aja, memang ngomongnya enak gitu. Tapi kalau dialami sendiri, itu kesabaran tuh memang bukan hal yang gampang. Tapi kalau kita lolos gimana? Luar biasa pahalanya. Makanya dalam setiap ayat itu sering dibilang oleh Allah apa? Innallaha yuhibbul apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kenapa orang sabar ini selalu didampingi oleh Allah? Karena memang berat gitu. Kalau lagi berat itu Allah dekat. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah bentuk ujian yang mesti disikapi oleh setiap hamba, tetap melaksanakan amalan-amalan wajib tanpa mengurangi sedikit pun, bahkan harus ditingkatkan amalnya dalam kondisi musibah ini. Mari kita gapai. Terserah sekarang kondisinya apa. Oh, pandemi udah berkurang, musibah kan masih ada. Allah akan uji dengan hal yang lain. Mungkin setelah ini kemarau panjang. Ini mumpung hujan ya. Kemarin sempat kemarau berapa lama nggak hujan itu. Saya pikir ini mau kemarau panjang juga, ternyata
ada hujan juga kemarin. Kalau hujan lebat, nah banjir pula nanti, gunung meletus, apa lagi? Musibah yang akan diuji oleh Allah. Setelah ini dibayangkan ada virus yang lebih bahaya lagi. Bagi kita umat Islam apa menyikapinya? Nggak usah takut. Kita punya hadis tadi. Terserah mau apa. Saya akan tetap tingkatkan amal saya akan tetap beramal wajib saya akan saya tingkatkan, kualitasnya saya tingkatkan dalam kondisi apapun. Supaya tadi Allah akan tingkatkan amal ibadah kita, pahala kita, dan penyakit musibah itu cepat terangkat. Kedua, amalan sunnah. Amalan sunnah apa? Semua amalan sunnah. Sholat sunnah kah, puasa sunnah kah, zikir kah, sedekah, infak, kemudian amalan sunnah lainnya, baca Quran. Tujuannya apa? Pertama, memperkokoh iman seorang muslim. Yang kedua, untuk supaya Allah makin sayang. Kalau amalan wajib itu udah normal, tidak lakukan berdosa, dilakukan berpahala. Kalau sunat, nggak apa-apa, sunat cuma tidak ada dosanya. Tapi kalau orang yang rutin mengamalkan sunat, Allah sangat suka dengan orang itu gitu. Nah, kalaulah Allah suka dengan orang yang mengamalkan sunat, bayangkan Allah senantiasa membersamai di mana langkah kita nanti. Kalau Allah sudah bersama kita, apa yang sulit? Apa yang kita rasakan dalam kehidupan nanti, insya Allah akan gampang aja, akan diberi oleh Allah solusinya. Kalau Allah sudah sayang dengan kita. Nah, mencari sayangnya Allah tadi itu yang butuh pengorbanan, upaya. Nah, ketika amalan wajib saja masih dipertanyakan saat kita dapat musibah, apalagi amalan sunat. Apa iya rajin dia duha ketika bencana masih menghantui, ketika banjir, ketika gempa datang, sunatnya tidak lepas. Itu sholat sunatnya, bukan sunatnya ya, sholat sunnahnya nggak lepas sama sekali. Wajar Allah kasih hadiah lebih pahala yang lebih berlipat tadi. Dan kenapa? Karena usaha maksimal itu memang nilainya tinggi. Kemana saja kita mau adu argumentasi ini, kalau maksimal upayanya itu pasti akan mendapat hasil yang luar biasa. Begitu juga amalan-amalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tanamkan di diri kita semangat beribadah, mumpung ini di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmah ya. Saatnya kita melengkapi, kekurangan-kekurangan amal yang kita lakukan mungkin di tahun kemarin dengan kondisi yang berbagai macam alasan tadi itu. Hari inilah saatnya tingkatkan, banyakkan amalnya, terserah, yang penting bermanfaat. Yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunat itu berlipat-lipat sekarang. Mudah-mudahan apa yang kurang di tahun-tahun sebelumnya itu bisa ditutupi di tahun. Jadi kita nggak perlu khawatir, Allah nggak akan pernah kehabisan pahalanya buat kita. Stok dari Tuhan itu banyak itu untuk diberikan kepada kita. Tinggal kitanya aja mau ngambil banyak apa enggaknya. Terus yang kedua, kita kan nggak tahu nih sampai kapan kita bisa dikasih waktu di dunia ini ya Allah. Walaupun masih muda, belum nikah, tapi gak jamin di tahun ini. Dan kita bayangkan aja tahun besok gak ketemu Ramadan lagi kita nih. Kalau kita bayangkan itu akan kita maksimalkan tahun ini. Kalaupun ketemu ya berarti maksimalkan lagi, gitu aja ya. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah diantara yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau agak lewat waktunya, tapi yang jelas intinya beramallah dalam kondisi apapun, insya Allah upaya maksimal meningkatkan amal ibadah, terlepas kondisinya susah senang, itu akan memberikan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf kalau ada salah kata selama penyampaian.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.